Di pesta keluarga besar suamiku, keponakanku ya polos berteriak. Kata nenek, Tante Linda tidak penting, kalaupun tante pergi tidak ada yang peduli. Dengar itu puluhan orang di sana tertawa menghinaku. Bahkan suamiku dan mertuaku, tertawa paling keras. Aku hanya diam. Lalu ku keluarkan ponselku. 4 ketukan di layar membuat mereka histeris karena. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pesta keluarga besar Kenzo selalu ramai dan selalu bising. Sore itu, rumah mewah yang mereka tempati terasa sesak. Puluhan kerabat berkumpul di ruang tengah. Suara tawa, obrolan yang tumpang tindih, dan denting piring memenuhi udara. Linda, istri Kenzo, bergerak tanpa suara di antara mereka. Hijabnya yang berwarna krem tampak kontras dengan suasana pesta yang gegap gempita. Ia membawa nampan berisi gelas-gelas sirup dingin, menawarkannya satu persatu. Silakan, Bude. Pak D, sapanya pelan. Beberapa menyahut, kebanyakan hanya mengambil tanpa menoleh. Di sofa utama, Ibu Imah, ibu mertuanya, sedang menjadi pusat perhatian. Ia tertawa paling keras, memamerkan gelang emas barunya yang berkilauan. Ini Kenzo yang belikan. Katanya edisi terbatas. Ibu tidak minta, tapi Kenzo memaksa, katanya dengan nada bangga yang dibuat-buat. Kenzo, yang duduk di sebelahnya, hanya tersenyum tipis sambil mengangguk. Ia tahu, gelang itu dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang diberikan Linda. Tapi ia membiarkan ibunya mengambil semua pujian. Linda melihat pemandangan itu dari dapur. Ia sudah terbiasa. Rumah ini, mobil di garasi, bahkan usaha kecil Kenzo, semuanya adalah miliknya. Milik Linda. Tapi di keluarga ini, ia hanyalah bayangan. Linda kembali ke ruang tengah, kali ini membawa piring-piring kecil berisi kue lapis. Pandangannya jatuh pada Lala, keponakan Kenzo yang baru berumur 7 tahun. Lala adalah anak dari kakak ipar Linda. Gadis kecil itu duduk di karpet, asyik menunduk. Jari-jarinya lincah menari di atas layar ponsel keluaran terbaru. Ponsel itu adalah hadiah ulang tahun dari Linda minggu lalu. Linda tersenyum tipis. Setidaknya ada yang menikmati hasil kerjanya. Ia meletakkan piring terakhir di meja. Suasana mendadak hening sejenak, jeda alami dalam sebuah obrolan besar. Dalam keheningan singkat itulah, suara Lala terdengar nyaring. Gadis kecil itu masih menatap ponselnya, berbicara seolah pada dirinya sendiri, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Kata Nenek Imah, kalau Tante Linda hilang, tidak ada yang peduli, ujarnya datar. Semua obrolan berhenti total. Mata puluhan orang kini tertuju pada 2 titik. Pada Lala yang masih asyik bermain, dan pada Linda yang membeku di dekat meja. Ibu Imah tampak kaget sesaat, lalu wajahnya berubah menjadi senyum sinis yang ditahan. Lala, mungkin merasa diperhatikan, akhirnya mengangkat kepalanya. Ia menatap lurus ke arah Linda, wajahnya polos tanpa dosa. Kata Nenek Imah, Tante Linda itu tidak penting. Hening yang menyakitkan itu pecah. Pertama oleh tawa kecil dari kakak ipar Linda. Lalu disusul tawa tertahan dari para sepupu. Akhirnya, Ibu Imah tertawa terbahak-bahak. Tawa yang lepas, menghina, dan penuh kemenangan. Ya ampun, Lala, mulutmu itu, ya? Katanya di sela tawa, sama sekali tidak menegur. Tawa itu menular. Dalam hitungan detik, seluruh ruangan bergemuruh oleh tawa yang ditujukan pada Linda. Linda menelan ludah. Hatinya bukan sakit, tapi dingin. Sangat dingin. Ia mencari mata suaminya, Kenzo. Pria itu tampak salah tingkah. Ia melihat ke arah Linda, lalu ke arah Ibu Imah yang masih tertawa. Kenzo tersenyum kaku. Lalu, ia ikut tertawa. Hanya tawa kecil, canggung, seolah ingin meredakan suasana, tapi bagi Linda, tawa itu adalah paku terakhir di peti matinya. Suaminya ikut menertawakannya. Ikut menganggapnya tidak penting. Semua orang masih tertawa. Tidak ada yang membela, tidak ada yang merasa itu salah. Mereka semua setuju. Linda tidak penting. Linda menarik napas panjang. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri diam. Dengan gerakan tenang yang hampir tak terlihat, ia merogoh saku gamisnya. Mengeluarkan ponselnya. Ponsel yang berbeda dari yang ia berikan pada Lala. Ini ponsel lamanya, layarnya retak sedikit di sudut, tapi di dalamnya tersimpan seluruh kendali. Ia membuka sebuah aplikasi yang tampak seperti kalkulator biasa. Mengetikkan sandi rahasia.
Layar berubah. Menampilkan 4 menu utama. Aset rumah, aset kendaraan, kartu kredit, tunjangan bulanan. Tangannya tidak gemetar. Ketukan pertama. Jari jempolnya menekan opsi, tunjangan bulanan, Ibu Imah. Sebuah tombol konfirmasi muncul. Ia menekannya. Batalkan semua transfer terjadwal. Selesai. Ketukan kedua. Opsi, kartu kredit. 3 kartu terdaftar, Kenzo, Ibu Imah, kakak ipar. Ia menekan, blokir permanen, semua kartu. Selesai. Ketukan ketiga. Opsi, aset kendaraan. Mobil mewah yang dipakai Kenzo. Status, cicilan atas nama perusahaan Linda. Ia menekan, tarik aset, pelanggaran kontrak. Selesai. Ketukan keempat. Opsi, aset rumah. Rumah mewah tempat mereka berpesta saat ini. Ia menekan, batalkan pengajuan KPR, tarik jaminan. Selesai. 4 ketukan. Tidak sampai 10 detik. Seluruh semesta palsu keluarga Kenzo telah ia batalkan. Tawa di ruangan mulai mereda, menyisakan cekikikan kecil. Linda memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia melihat tas selempang hitam kecil miliknya tergeletak di kursi dekat pintu. Ia berjalan ke sana, mengambil tasnya. Loh, mau kemana? Lin? Acaranya belum selesai, tegur seorang bibi, lebih karena basa-basi. Linda tidak menjawab. Ia membuka pintu depan yang besar dan megah. Pintu yang ia bayar lunas. Ia melangkah keluar, menutup pintu itu di belakangnya. Suara tawa yang kembali terdengar di dalam, kini teredam. Linda berjalan menyusuri jalanan komplek yang sepi. Malam itu, ia memutuskan untuk benar-benar hilang. Di dalam rumah, pesta berlanjut dengan sedikit canggung. Kepergian Linda yang mendadak meninggalkan rasa tidak nyaman. Biasa, merajuk, kata Ibu Imah, mengibaskan tangannya. Sensitif sekali jadi perempuan. Dibilang begitu saja marah. Nanti juga kembali kalau lapar. Kenzo ikut menimpali. Iya, Bu, biarkan saja dulu. Nanti Kenzo bujuk. Ia berusaha mengembalikan keceriaan, mengajak kerabat lain mengobrol, menawarkan sisa makanan. Tapi tawa mereka tidak lagi lepas. Mereka mulai berbisik-bisik. 1 jam berlalu. Linda tidak kembali. Para tamu mulai pamit satu persatu. Mereka merasa ada yang tidak beres dan tidak mau terlibat lebih jauh. Kakak ipar Linda, ibu dari Lala, adalah yang terakhir bersiap pulang. Saat itulah Lala, yang sudah mengantuk, menunjuk ke sebuah kursi di dekat pintu. Tante Linda ketinggalan tas. Serunya. Semua mata tertuju pada tas hitam kecil yang tergeletak di kursi. Tas yang selalu dibawa Linda kemana-mana. Tas yang tampak murah dan sederhana. Wah, ceroboh sekali. Ambil, Kenzo, perintah Ibu Imah. Kenzo mengambil tas itu. Rasanya agak berat. Mau diapakan? Bu, disimpan? Ibu Imah mendengus. Buka saja. Lihat isinya. Paling cuma dompet kosong sama alat rias murahan. Siapa tahu ada kunci, jadi dia tidak bisa masuk. Biar tidur di luar sekalian, biar kapok, katanya sinis. Kenzo merasa ragu. Membuka tas istri tanpa izin rasanya salah. Tapi tatapan ibunya sangat tajam. Kakak iparnya juga menonton, penasaran. Dengan perasaan tidak enak, Kenzo menarik resleting tas itu. Ia merogoh isinya. Tidak ada dompet. Tidak ada alat rias. Benda pertama yang ia keluarkan adalah sebuah gantungan kunci. Gantungan kunci mobil mewah yang ia pakai sehari-hari. Tapi di gantungan itu, tersemat sebuah label kertas tebal berwarna merah. Kenzo membacanya. Sitaan, jatuh tempo. Dahinya berkerut. Sitaan apa ini? Ini kan kunci mobilku, gumamnya bingung. Apalagi isinya? Desak Ibu Imah, mulai merasa tidak enak. Kenzo merogoh lagi. Benda kedua adalah 1 set kunci rumah. Kunci gerbang, kunci pintu utama, kunci kamar tidur mereka, bahkan kunci brankas kecil Ibu Imah. Semua kunci itu dililit karet gelang, disatukan dengan label putih yang sama. Tulisannya, akan disita, 24 jam. Ini kunci rumah. Suara Kenzo bergetar. Apa-apaan ini? Kenapa kunci rumah ada di sini? Ibu Imah merebut kunci itu. Kenzo mengeluarkan benda ketiga. 3 keping kartu kredit platinum. 1 atas namanya, 1 atas nama Ibu Imah, 1 lagi atas nama kakak iparnya. Ketiga kartu itu telah digunting rapi tepat di tengah, membelah chip emasnya menjadi 2.
Kakak iparnya menjerit pelan. Kartuku. Kenapa digunting? Jantung Kenzo berdebar kencang. Ia mengeluarkan benda terakhir dari dasar tas. Sebuah lipatan kertas kecil. Kertas post-it berwarna kuning. Kenzo membukanya. Itu tulisan tangan Linda. Rapi, tegas, dan sangat jelas. Kalian bilang aku tidak penting. Silakan buktikan. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat dingin. Ibu Imah menatap potongan kartu kredit di tangannya. Kenzo menatap kunci rumah. Kakak iparnya menatap kunci mobil. Mereka bertiga terdiam. Saat itulah ponsel Ibu Imah berdering. Suaranya memecah kesunyian, terdengar seperti alarm kebakaran. Ibu Imah mengangkatnya dengan tangan gemetar. Nomornya tidak dikenal. Halo, sapanya serak. Selamat malam. Apa benar ini dengan Ibu Imah? Suara di seberang terdengar resmi dan dingin. Iya, saya sendiri. Ini siapa? Kami dari Divisi Penagihan Bank Sentosa. Kami hanya ingin mengkonfirmasi bahwa pengajuan pembatalan fasilitas kredit rumah atas nama pemegang rekening utama, Saudari Linda, telah disetujui 1 jam yang lalu. Wajah Ibu Imah memucat. Apa? Pembatalan apa? Saya tidak mengerti. Efektif malam ini, seluruh cicilan rumah yang Ibu tempati telah dihentikan oleh pemilik rekening. Status KPR Anda kini beralih menjadi kredit macet total. Sesuai perjanjian jaminan aset jaminan, yaitu rumah di alamat yang Ibu tempati, akan segera kami proses untuk penyitaan. Sita? Tidak bisa. Ini rumah saya, rumah anak saya. Ibu Imah berteriak. Maaf, Ibu. Data kami menunjukkan rumah ini 100% dijaminkan oleh rekening perusahaan atas nama Linda. Kami hanya menjalankan prosedur. Tim eksekusi kami akan tiba besok pagi pukul 9. Mohon dipersiapkan. Selamat malam. Panggilan ditutup. Ibu Imah menjatuhkan ponselnya ke lantai keramik yang dingin. Matanya menatap Kenzo dengan ngeri. Kenzo, rumah kita mau disita besok pagi. Kenzo tidak menjawab. Ia sedang kalut mencoba menelepon Linda. Panggilan pertamanya langsung masuk kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tidak aktif, teriak Kenzo panik. Ia mencoba lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Kakak iparnya berlari ke dompetnya, mencoba kartu kreditnya yang lain, yang suplementari dari Linda. Aku coba beli pulsa online. Ditolak. Kartunya ditolak. Tepat saat itu, ponsel Ibu Imah berdering lagi. Kali ini dari perusahaan leasing mobil. Saat Ibu Imah mengangkatnya dengan gemetar, suara di seberang mengabarkan hal yang sama. Mobil akan ditarik paksa besok pagi. Bersamaan dengan itu, notifikasi email masuk ke ponsel Lala, yang akunnya masih terhubung dengan email tagihan Linda. Lala yang mengantuk membacanya. Ibu, ada email. Tulisannya, pembatalan langganan bulanan, 50 juta rupiah, Ibu Imah, dibatalkan. Ibu Imah terhuyung. Uang bulanan 50 juta yang selalu ia banggakan, yang ia gunakan untuk arisan dan pamer, dihentikan. Lalu, hal terakhir terjadi. Lampu kristal mewah di ruang tengah berkedip sekali, lalu padam. Diikuti lampu dapur. Lampu taman. Dalam 5 detik, seluruh rumah mewah itu gelap gulita. Hanya diterangi layar ponsel Kenzo yang masih menyala. Listrik di rumah itu padam. Tagihan listrik, internet, dan air, yang semuanya dibayar otomatis oleh rekening Linda, juga telah dihentikan. Pesta telah berakhir. Neraka baru saja dimulai. Kegelapan yang menelan rumah mewah itu terasa tebal dan menyesakan. AC yang tadinya berdesis pelan kini mati total, membuat hawa panas dan pengap musim tropis merayap masuk dengan cepat. Hening. Hanya suara napas panik Kenzo dan Ibu Imah yang terdengar. Lala, sang keponakan, mulai menangis ketakutan dalam pelukan ibunya. Nyalakan lampunya, Kenzo. Kenapa diam saja? Bentak Ibu Imah, suaranya pecah dan histeris. Ia meraba-raba sofa, mencari pegangan. Listriknya mati, Bu, balas Kenzo, suaranya bergetar. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil itu menyorot wajah-wajah pucat. Wajah Ibu Imah yang penuh amarah dan ketakutan. Wajah kakak iparnya, Santi, yang menatap nanar. Dan wajah Lala yang basah oleh air mata. Mati bagaimana? Tokennya habis? Cepat beli. Pakai uangmu, hardik Ibu Imah. Bukan token, Bu. Ini pasti sengaja dimatikan. Linda, ini semua ulah Linda. Kenzo mengarahkan ponselnya, mencoba mencari sinyal.
Hanya 1 bar. Ia mencoba menelepon Linda lagi. Masih sama. Nomor tidak terdaftar. Bukan tidak aktif, tapi seolah nomor itu tidak pernah ada. Linda telah menghapus jejaknya. Kurang ajar. Perempuan tidak tahu diri. Diberi hati minta jantung. Beraninya dia melakukan ini pada kita. Ibu Imah mulai mondar-mandir di ruang tengah yang gelap, tersandung-sandung perabot mahal yang kini terasa seperti rintangan. Ini semua salahmu, Kenzo. Kamu suami macam apa? Diremehkan istri begitu kamu hanya tertawa. Lihat hasilnya. Kita jadi begini. Diam, Bu. Aku sedang berpikir, kata Kenzo, meskipun otaknya buntu. Kakak iparnya, Santi, tiba-tiba tersadar. Ponsel Lala. Sini, nak. Ia merebut ponsel baru pemberian Linda dari tangan Lala. Ia mencoba membuka aplikasi m-banking miliknya. Gagal. Tidak ada koneksi internet. Sialan. Wi-Fi mati. Paket dataku habis. Santi mencoba menghubungkan ponsel Lala ke jaringan seluler. Berhasil. Sinyal penuh. Tentu saja, itu ponsel mahal dengan paket data premium yang dibayarkan Linda. Jantung Santi berdebar. Ia membuka aplikasi banknya. Ia selalu menerima transfer bulanan 5 juta rupiah dari Linda. Uang jajan, agar ia tidak banyak bertanya soal bisnis Kenzo. Ia membuka riwayat rekeningnya. Transfer terakhir masuk bulan lalu. Transfer untuk bulan ini, yang seharusnya masuk besok, tidak ada. Ia mencoba mengecek jadwal transfer. Kosong. Linda tidak hanya membatalkan, tapi menghapus semua jejaknya. Uangku. Uang bulananku juga dihentikan, desis Santi. Wajahnya berubah dari panik menjadi marah. Ia menatap Ibu Imah. Ini semua gara-gara mulut ibu. Kalau ibu tidak bicara sembarangan di depan Lala, semua ini tidak akan terjadi. Kamu menyalahkan saya? Anakmu itu yang mulutnya tidak bisa direm. Dia yang mulai, balas Ibu Imah, tidak mau kalah. Dia hanya anak kecil. Dia meniru omonganmu. Sudah. Diam kalian berdua, teriak Kenzo. Kepalanya pening. Sekarang kita harus cari cara keluar dari sini. Kita harus cari Linda. Tapi bagaimana? Mobil tidak bisa dipakai. Ponsel tidak ada sinyal. Rumah gelap gulita. Mereka terperangkap dalam kemewahan mereka sendiri. Kenzo mencoba menelepon bank. Sia-sia. Ini sudah larut malam. Tidak ada layanan pelanggan yang bisa membatalkan sitaan dalam sekejap. Santi tidak mau terkurung lebih lama. Aku tidak mau tahu. Aku dan Lala harus pulang. Sekarang juga. Ia bangkit, menyalakan senter ponselnya sendiri yang baterainya tinggal 15%. Ia menyeret Lala yang masih menangis menuju pintu. Mau kemana kamu? Di luar gelap, cegah Ibu Imah. Lebih baik di luar daripada di rumah terkutuk ini. Aku tidak mau ikut disita. Santi membuka pintu depan. Udara malam yang lembab langsung menerpa mereka. Komplek perumahan itu sepi. Pos satpam terlihat jauh di ujung jalan. Santi, tunggu, panggil Kenzo. Tapi Santi tidak menoleh. Ia berjalan cepat, setengah berlari, sambil menyeret Lala. Ia harus berjalan kaki 1 kilometer ke gerbang utama, untuk mencari ojek atau taksi. Sebuah penghinaan yang luar biasa bagi wanita yang biasanya tidak pernah melangkah tanpa mobil mewah. Kini, di rumah itu, hanya tersisa Kenzo dan Ibu Imah. Sendirian. Dalam gelap. Ibu Imah akhirnya luruh. Ia duduk di lantai keramik yang dingin dan menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan marah dan putus asa. Apa dosa ibu, Kenzo? Kenapa jadi begini? Ibu malu. Besok semua orang akan tahu kita diusir. Arisan ibu, teman-teman ibu, kita mau taruh di mana muka ini? Kenzo tidak menjawab. Ia lelah. Ia bersandar di dinding. Ia mulai mengingat-ingat. Linda. Istrinya yang pendiam. Istrinya yang selalu ia anggap polos dan penurut. Istrinya yang ia pikir hanya sibuk dengan kerjaan freelance yang tidak jelas. Istrinya yang ia biarkan ditertawakan keluarganya. Ia ingat tatapan Linda sebelum pergi. Bukan tatapan marah. Bukan tatapan sedih. Itu tatapan dingin. Tatapan seseorang yang baru saja menekan tombol hapus. Dia tidak mungkin punya kuasa sebesar ini, gumam Ibu Imah, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Dia pasti menggertak. Dia cuma Dia pasti berutang pada rentenir. Dan sekarang kita yang kena. Benar? Pasti begitu. Dia menjaminkan rumah kita. Dasar perempuan gila. Kenzo menggeleng.
Ia tahu Linda tidak seperti itu. Linda terlalu pintar, terlalu teratur. Ini bukan tindakan gegabah. Ini adalah rencana. Malam itu terasa abadi. Mereka tidak tidur. Mereka duduk di ruang tamu yang pekat, mendengarkan suara-suara malam. Suara jangkrik di taman yang tak terurus. Suara detak jam dinding yang berhenti karena baterainya habis. Suara perut mereka yang mulai lapar, tapi dapur gelap gulita dan mereka tidak tahu cara menyalakan kompor tanam canggih itu tanpa listrik. Menjelang subuh, saat cahaya kelabu mulai menembus jendela, Kenzo bangkit. Rasa takutnya berubah menjadi rasa penasaran yang mendesak. Ia harus tahu. Ia harus tahu siapa sebenarnya wanita yang telah ia nikahi selama 5 tahun itu. Ia teringat sesuatu. Laci di ruang kerja Linda. Ruang kerja kecil di sebelah kamar tidur mereka, yang selalu Linda kunci. Kenzo tidak pernah peduli apa isinya. Ia pikir isinya hanya buku-buku atau alat jahit. Dengan sisa baterai ponsel sebagai penerangan, ia berjalan ke ruangan itu. Pintunya tidak dikunci. Aneh. Biasanya selalu terkunci. Ia masuk. Ruangan itu rapi. Hanya ada meja, kursi, dan sebuah lemari arsip kecil. Di atas meja, ada laci. Laci yang selalu ia lihat terkunci. Sekarang, laci itu sedikit terbuka. Kenzo menariknya. Kosong. Ia mencoba laci kedua. Kosong. Laci ketiga. Terkunci. Kenzo menggeram. Ia kembali ke dapur, mengambil obeng besar dari kotak peralatan yang juga dibelikan Linda. Ia kembali ke ruang kerja dan mencongkel paksa laci itu. Dengan satu sentakan keras, kayu di sekitar lubang kunci itu patah. Laci terbuka. Jantung Kenzo berhenti berdetak. Isinya bukan buku catatan. Bukan perhiasan. Isinya adalah sebuah laptop terbaru yang sangat tipis dan sebuah buku cek. Di sampingnya, tergeletak sebuah kunci. Kunci brankas. Cahaya subuh yang redup menyelinap masuk, memperjelas apa yang ada di dalam laci. Kenzo mengabaikan laptop itu. Ia tahu laptop itu pasti dilindungi sandi yang tidak ia ketahui. Perhatiannya tertuju pada buku cek. Ia mengambilnya. Bukan buku cek bank biasa. Warnanya hitam elegan, dengan logo 3 huruf yang tidak ia kenali, ILD. Apa ini? Desis Kenzo. Ibu Imah, yang mengikutinya dari belakang seperti bayangan, ikut mencondongkan tubuh. Cek? Dia punya cek? Uangnya dari mana? Kenzo membuka lembar demi lembar salinan cek yang telah digunakan. Matanya membelalak. Cek pertama, pembayaran lunas, rumah klaster mewah. Cek kedua, pembelian tunai, mobil tipe SUV. Cek ketiga, biaya interior, 500 juta rupiah. Semuanya dibayarkan lunas. Jauh sebelum ia mencicil apapun. Ia sadar, cicilan yang ia tahu selama ini hanyalah sandiwara. LD. Apa itu? Gumam Kenzo. Ia melihat kunci brankas yang tergeletak di laci. Brankas? Mereka punya brankas? Ia teringat lemari besi tanam yang tersembunyi di balik lukisan besar di ruang kerja ini. Linda pernah bilang itu hanya brankas kosong sisa pemilik lama. Kenzo tidak pernah memikirkannya. Ia menggeser lukisan pemandangan yang berat itu. Di baliknya, sebuah brankas digital menempel di dinding. Tapi ada lubang kunci manual di samping panel angkanya. Kenzo memasukkan kunci dari laci. Cocok. Ia memutarnya. Brankas terbuka dengan bunyi, klik, pelan. Ibu Imah menahan napas. Ia berharap menemukan tumpukan uang tunai atau perhiasan yang bisa mereka selamatkan. Tapi isinya lebih mengejutkan. Isinya hanya dokumen. Puluhan map tebal yang tersusun rapi, diberi label dengan presisi. Kenzo menarik map pertama. Labelnya, Akta Pendirian, PT. Inovasi Lintas Digital, ILD. Jantung Kenzo berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia membuka map itu. Di lembar pertama, tertulis nama yang ia kenal, namun terasa asing. Direktur Utama, Linda, nama lengkap. Pemegang saham pengendali, 100% sedih Linda. Perusahaan apa ini? Tanya Ibu Imah, suaranya serak. Kenzo tidak menjawab. Ia terus membaca. Itu adalah perusahaan teknologi. Bergerak di bidang keamanan siber dan pengembangan aplikasi perbankan. Dia membaca daftar klien di lampiran. Bank-bank nasional terbesar. Perusahaan telekomunikasi. Beberapa nama perusahaan multinasional yang ia kenali dari berita. Ini bukan perusahaan kecil. Ini adalah perusahaan raksasa yang tidak pernah terekspos media. Ia menarik map kedua. Aset perusahaan, non-produktif. Ia membukanya.
Lembar pertama, sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah yang mereka tempati. Atas nama, PT. Inovasi Lintas Digital. Bukan atas nama Linda pribadi. Bukan atas nama Kenzo. Lembar kedua, BPKB mobil mewah SUV. Atas nama, PT. ILD. Lembar ketiga, kwitansi pembelian semua perabot di rumah itu. Dari sofa, tempat tidur, hingga televisi layar datar raksasa. Dibeli oleh PT. ILD. Bahkan gelang emas yang dipakai Ibu Imah, yang ia pamerkan kemarin. Ada fotonya di sana. Kwitansi pembelian dari toko perhiasan mewah. Dicatat sebagai pemberian fasilitas, Ibu Imah, aset perusahaan. Kenzo terduduk di lantai. Kakinya lemas. Semua ini bukan milik kita, bisiknya. Ini semua aset kantornya Linda. Ibu Imah merebut dokumen itu. Matanya bergerak liar membaca angka-angka. Tidak mungkin. Ini bohong. Ini pasti surat palsu. Ini asli, Bu. Ada stempel notaris, kata Kenzo, suaranya mati. Ia menarik map ketiga, yang paling tipis. Labelnya, Usaha Kenzo Jaya. Itu adalah nama usaha event organizer kecil miliknya. Usaha yang selalu ia banggakan. Usaha yang ia kira membiayai gaya hidup mewah mereka. Ia membukanya. Isinya adalah laporan keuangan bulanan yang rapi. Dan di setiap lembar, di baris paling bawah, tertulis, rugi. Setiap bulan, usahanya rugi puluhan juta. Tapi ia tidak pernah merasakannya. Kenapa? Ia membalik halaman. Di baliknya ada slip transfer. Setiap bulan, ada transfer masuk rekening usahanya dari PT. ILD, jumlahnya persis menutupi kerugian. Ditambah, gaji manajer, Kenzo. Kenzo memejamkan mata. Seluruh hidupnya adalah kebohongan. Dia bukan pengusaha sukses. Dia bahkan bukan manajer. Dia adalah beban. Dia adalah parasit yang hidup dari istrinya. Bisnisnya hanyalah mainan yang dibiayai Linda. Mungkin agar ia merasa sibuk, merasa penting, dan tidak banyak bertanya. Dia membiayai kita selama ini. Suara Ibu Imah bergetar hebat. Bukan lagi marah, tapi ngeri. Uang 50 juta sebulan itu uangnya. Kenzo menemukan dokumen terakhir di dasar brankas. Selembar kertas tebal dengan kop surat PT. ILD judulnya, Perjanjian Fasilitas Keluarga. Dokumen itu tidak ditandatangani olehnya. Hanya ditandatangani oleh Linda sebagai direktur utama. Itu adalah kebijakan internal perusahaan. Kenzo membacanya dengan suara keras. Seluruh fasilitas yang diberikan kepada saudara Kenzo, suami, dan Sdri. Ibu Imah, ibu mertua, termasuk namun tidak terbatas pada tempat tinggal, kendaraan, dan tunjangan bulanan, adalah fasilitas pinjaman aset dari PT. ILD. Ia berhenti, menelan ludah. Fasilitas akan ditarik kembali secara penuh dan seketika, tanpa perlu pemberitahuan lebih lanjut, apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut. A. Pelanggaran kepercayaan finansial. B. Tindakan penghinaan publik terhadap direktur utama. C. Pengajuan proses perceraian dari pihak direktur utama. Kenzo meremas kertas itu. Penghinaan publik. Perkataan Lala. Tawa mereka. Itu adalah pemicunya. Ini bukan kemarahan sesaat. Ini bukan gertakan. Ini adalah eksekusi klausul kontrak. Linda tidak sedang merajuk. Dia sedang menjalankan prosedur standar perusahaannya. Ibu Imah terisak. Dia merencanakan ini. Dia menjebak kita. Tidak, Bu, kata Kenzo pelan. Dia memberi kita segalanya. Dan kita menertawakannya, bilang dia tidak penting. Kita yang menandatangani surat kematian kita sendiri. Tepat saat kalimat itu selesai, terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Bukan ketukan, tapi gedoran yang bertenaga. Buka pintunya. Dari tim eksekusi ban. Suara itu disusul suara truk besar yang berhenti di depan rumah mereka. Matahari telah terbit sepenuhnya. Tim eksekusi telah tiba. Lebih cepat 1 jam dari janji mereka. Gedoran di pintu depan itu terdengar seperti ledakan di pagi yang sunyi. Kenzo dan Ibu Imah membeku. Mereka masih di ruang kerja, dikelilingi dokumen-dokumen yang membongkar kebohongan hidup mereka. Gedoran itu datang lagi, lebih keras, diiringi suara teriakan yang profesional dan tanpa emosi. Eksekusi. Buka pintunya atau kami buka paksa. Ibu Imah menjerit pelan dan mencengkeram lengan Kenzo. Jangan dibuka, Kenzo. Bilang mereka salah alamat. Bilang.
Kenzo menepis tangan ibunya. Percuma. Ia tahu ini percuma. Dengan kaki yang terasa seperti timah, ia berjalan melewati ruang tamu yang gelap. Perabot-perabot mewah kini tampak seperti bayangan hantu. Ia membuka kunci pintu depan. Saat pintu terbuka, cahaya matahari pagi yang cerah membutakannya sejenak. Di depannya tidak hanya 1 atau 2 orang. Ada sekitar 8 orang. 4 orang berseragam keamanan ban, 2 orang berpakaian preman yang tampak tegap, dan 1 orang berpakaian rapi membawa map, sepertinya pengacara atau juru sita. Di belakang mereka, di jalanan, sebuah truk derek besar sudah terparkir. Mesinnya menyala, siap bekerja. Selamat pagi. Dengan Bapak Kenzo, tanya pria berpakaian rapi itu, suaranya dingin. Kenzo hanya bisa mengangguk. Kami dari tim eksekusi Bank Sentosa dan perwakilan legal dari PT Inovasi Lintas Digital. Kami di sini untuk menjalankan surat perintah eksekusi penyitaan aset jaminan atas nama. Pria itu mengecek kertasnya, rumah, dan 1 unit kendaraan SUV. Tapi di telepon semalam katanya kami punya 24 jam. Protes Kenzo, suaranya lemah. Pria itu menggeleng. Itu notifikasi standar kredit macet, Pak. Surat perintah dari pemilik aset, PT ILD, bersifat seketika. Pemilik meminta pengosongan penuh hari ini, jam ini juga. Suara ribut-ribut itu mulai menarik perhatian. Gorden di jendela rumah tetangga sebelah tersibak. Seorang ibu-ibu yang biasa bergosip dengan Ibu Imah kini berdiri di terasnya, pura-pura menyiram tanaman. Di seberang jalan, tetangga lain keluar, masih memakai piyama. Pemandangan ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Keluarga Kenzo yang sombong didatangi tim penagih. Ibu Imah, melihat para tetangga mulai menonton, mendapatkan kembali kekuatannya yang berasal dari amarah. Ia menerobos maju, mendorong Kenzo. Kalian siapa? Pergi. Ini rumah saya. Kalian mau merampok, ya? Pergi. Saya panggil polisi, teriaknya histeris. Ia menunjuk-nunjuk wajah si juru sita. Pria itu tidak gentar. Ia memberi isyarat. Salah satu petugas keamanan membuka mapnya, menunjukkan salinan sertifikat hak milik. Maaf, Ibu. Atas nama PT ILD ini surat kuasa dari pemilik. Dan ini surat perintah pengadilan. Jika Ibu melawan, kami akan gunakan bantuan aparat. Tepat saat itu, mesin truk derek meraung lebih keras. 2 orang dari tim itu berjalan tegas menuju garasi. Garasi itu tidak dikunci semalam. Mereka membukanya dengan mudah. Mobil mewah Kenzo terlihat di dalam. Jangan sentuh mobil anak saya, raung Ibu Imah. Ia mencoba berlari ke garasi, tapi 2 petugas keamanan menghalanginya. Kenzo hanya bisa mematung ngeri saat mereka memasang kaitan derek di mobilnya. Mobil yang ia pakai untuk pamer ke teman-temannya. Mobil yang ia anggap sebagai simbol kesuksesannya. Pria jurusita itu kembali menatap Kenzo. Kami berikan waktu 30 menit. Kemasi barang-barang pribadi Anda. Pakaian, dokumen pribadi. Hanya itu. Semua perabot, elektronik, dan barang mewah lainnya adalah inventaris perusahaan yang disita. 30 menit. Kenyataan itu menghantam Kenzo. Ia menarik lengan ibunya yang masih meracau. Sudah, Bu, percuma. Kita kemasi barang. Mereka berlari kembali ke dalam kegelapan. Tidak ada waktu untuk memilih. Kenzo menyambar 2 koper besar dari lemari. Koper yang juga dibeli Linda. Ia membuka lemari pakaiannya, menarik semua baju bermerek yang ia punya, melemparkannya ke koper. Ia berlari ke meja kerjanya, mengambil ijazah dan dokumen usahanya yang kini ia tahu palsu. Ibu Imah lebih kalut. Ia berlari ke kamar tidurnya, membuka kotak perhiasan raksasanya. Perhiasanku, berlianku, mereka tidak boleh ambil ini. Ia membukanya. Kosong. Hanya ada kotak-kotak bludru biru. Ia baru ingat. Perhiasan imitasi yang ia pakai kemarin ada di meja rias. Tapi yang asli, yang ia simpan di brankas kecilnya, ia teringat brankas itu diangkut dari rumah lama mereka. Ia bergegas ke brankas itu, membukanya. Kosong. Ia teringat sesuatu. Seminggu lalu Linda menawarkan diri untuk membersihkan dan menyimpan perhiasan aslinya di brankas yang lebih aman. Brankas Linda. Brankas perusahaan. Ibu Imah terduduk di lantai. Ia ditipu mentah-mentah. Semua perhiasan investasinya, yang ia kira miliknya, ternyata sudah diamankan Linda. Yang ia miliki hanyalah yang imitasi. Kurang ajar. Dia merencanakan ini. Dia sudah tahu. Desisnya. Bu, cepat.
Ambil bajumu, teriak Kenzo dari luar kamar. Dengan tangan gemetar, Ibu Imah memasukkan baju-baju pestanya yang mahal, daster, dan obat-obatan darah tingginya ke dalam koper. Ia bahkan tidak sempat mandi atau berganti baju tidur. 30 menit berlalu dengan cepat. Pria jurusita itu masuk ke dalam rumah. Waktu habis. Silakan keluar. Kenzo dan Ibu Imah menyeret 2 koper besar. Saat mereka melangkah keluar dari pintu utama, pemandangan itu menghancurkan sisa harga diri mereka. Puluhan tetangga kini berkumpul di jalan. Mereka tidak lagi berbisik. Mereka menonton secara terbuka, beberapa bahkan merekam dengan ponsel. Mobil Kenzo sudah berada di atas truk derek, siap diangkut. Tim eksekusi membawa segel besar dan rantai gembok baru untuk gerbang. Kenzo dan Ibu Imah berdiri di teras, dengan 2 koper, seperti pengungsi. Silakan, kata si jurusita, menunjuk ke arah gerbang. Ini adalah Walk of Shame. Setiap langkah dari pintu ke gerbang terasa seperti berjalan di atas bara. Tatapan mata tetangga terasa seperti jarum. Mereka bisa mendengar bisikan. Disita, katanya kaya raya, ternyata utang. Sombong sih, kena karmakan. Kasihan, tapi ya setimpal. Ibu Imah tidak sanggup. Tepat saat ia melewati gerbang, kakinya lemas dan ia terhuyung. Kenzo. Ibu tidak kuat. Kenzo buru-buru memeganginya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia butuh bantuan. Ia butuh mobil. Ia merogoh sakunya. Ponselnya mati. Baterai habis. Ia menelan ludah, menatap tetangga yang paling dekat. Pak Rahmat, boleh pinjam ponsel? Mau pesan taksi. Pak Rahmat, yang sering ia hina karena mobilnya tua, hanya menatapnya datar. Maaf, Pak Kenzo, tidak ada pulsa. Kenzo tahu itu bohong. Mereka benar-benar sendirian. Kita harus jalan ke depan komplek. Bu, kata Kenzo, suaranya parau. Mereka mulai berjalan. Kenzo menyeret 2 koper besar, sementara tangan satunya memapa Ibu Imah yang menangis tanpa suara. Mereka berjalan melewati pos satpam. Para satpam, yang biasanya memberi hormat dan membukakan palang pintu otomatis, kini hanya dia mematung, menatap mereka dengan kasihan yang bercampur cemooh. Di luar gerbang komplek, di jalan raya yang berdebu, Kenzo akhirnya bisa menghentikan taksi tua yang lewat. Ia memasukkan koper ke bagasi. Ia mendudukkan ibunya di kursi belakang. Mau kemana, Pak? Tanya sopir taksi. Kenzo terdiam. Kemana? Ia tidak punya rumah. Ia tidak punya uang. Ia teringat Santi, kakaknya. Ia meminjam ponsel sopir taksi. Ia menelepon Santi. Santi mengangkat. Halo? Santi, ini aku, Kenzo. Tolong aku, San, kami diusir. Rumah disita. Ibu pingsan, katanya cepat. Hening sejenak di seberang. Lalu suara Santi terdengar dingin. Apa? Diusir? Kamu jangan bercanda. Ini pasti gara-gara perempuan gila itu, kan? Aku tidak mau ikut campur. Ken, suamiku bisa marah besar kalau tahu keluargamu bawa sial. Jangan ke rumahku. Aku tidak mau menanggung masalahmu. Tapi, San, ini ibumu. Ibumu juga ibuku, tapi aku juga punya anak. Gara-gara mulut ibu, Lala jadi ikut disalahkan. Sudah, ya, jangan hubungi aku lagi. Klik. Panggilan ditutup. Kenzo mengembalikan ponsel itu ke sopir taksi. Hatinya hancur. Dikhianati istri, ditertawakan tetangga, dan kini dibuang oleh kakaknya sendiri. Pak, jadi kemana? Desak sopir taksi. Kenzo memeriksa dompetnya. Hanya ada 3 lembar uang ratusan ribu. Sisa uang tunai yang ia ambil minggu lalu. Total 300 ribu. Ia teringat sebuah alamat. Rumah kontrakan petak yang sangat kecil di pinggiran kota, tempat keluarganya tinggal belasan tahun lalu sebelum ia mengenal Linda. Ia tidak tahu apakah tempat itu masih ada. Jalan Kenari. Gang sempit, Pak, katanya pelan. Taksi itu melaju. Saat berbelok, Kenzo melihat ke belakang. Sebuah spanduk kuning besar sedang dibentangkan oleh tim eksekusi di gerbang rumahnya. Tulisannya besar-besar, aset ini telah disita. Di dalam taksi yang panas dan berbau asap rokok, Ibu Imah akhirnya pingsan. Jauh dari drama di gang sempit dan truk derek, di pusat kota yang berkilauan, Linda berdiri di depan jendela kaca setinggi langit-langit. Dari lantai 80 sebuah penthouse mewah, ia bisa melihat seluruh kota terbentang di bawahnya. Laut biru berkilauan di kejauhan. Udara pagi itu jernih. Di tangannya,
Ia memegang cangkir porselen berisi teh melati hangat. Ia mengenakan blus sutra sederhana dan celana panjang longgar. Hijabnya terpasang rapi. Wajahnya tenang, seolah tidak ada beban. Ini adalah rumah amannya, apartemen pribadi yang ia beli dengan uang tunai bertahun-tahun lalu, yang tidak diketahui siapapun. Ponsel barunya, sebuah perangkat satelit terenkripsi, bergetar pelan di atas meja marmer. Ia melihat nama penelepon, Ibu Rina, legal. Ia mengangkatnya, mengaktifkan speaker. "Selamat pagi, Bu Linda," sapa suara wanita yang tajam dan profesional. "Pagi, Bu Rina. Bagaimana laporannya?" jawab Linda, suaranya datar. "Semua berjalan sesuai rencana. Tim eksekusi sudah mengambil alih rumah di komplek. Pintu sudah diganti kuncinya. Kendaraan SUV juga sudah ditarik dan berada di pool penyimpanan kami. Rekening atas nama Kenzo dan Ibu Imah telah dibekukan total. Semua kartu kredit dibatalkan." "Bagus," kata Linda, menyesap tehnya. "Gugatan cerai talak telah saya daftarkan di Pengadilan Agama 15 menit yang lalu, Bu. Dasarnya adalah perbedaan prinsip yang tidak dapat didamaikan dan penghinaan berkelanjutan. Saya melampirkan bukti rekaman audio dari acara kemarin." Linda mengangguk pelan. Ponsel yang ia berikan pada Lala bukan sekadar ponsel. Itu adalah alat pemantau. Ia memasangnya bukan karena curiga, tapi sebagai standar keamanan. Ia sudah lama tahu watak Ibu Imah. Ia hanya butuh bukti yang tidak terbantahkan. Ia telah mendengarkan semuanya secara langsung. Ia mendengar Ibu Imah meracuni pikiran Lala. Ia mendengar tawa menghina dari seluruh keluarga. Dan yang paling menyakitkan, ia mendengar tawa canggung suaminya, Kenzo, yang ikut-ikutan menertawakannya. "Mengingat bukti audio ini," lanjut Ibu Rina, "dan fakta bahwa semua aset terbukti milik perusahaan Anda sebelum pernikahan, saya jamin mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Prosesnya akan cepat." "Terima kasih, Bu Rina. Laksanakan sesuai prosedur," kata Linda. Ia menutup telepon. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega. Beban yang ia pikul selama 5 tahun terakhir terangkat. Beban untuk berpura-pura lemah. Beban untuk mengecilkan dirinya sendiri agar suaminya merasa besar. Beban untuk terus-menerus membeli cinta dan hormat dari keluarga yang tidak akan pernah menghargainya. Linda duduk di depan laptopnya. Ini adalah laptop kerja sesungguhnya, yang ia bawa dari laci terkunci di rumah lama. Ia masuk ke dalam konferensi video. 3 wajah muncul di layar, kepala operasi timnya di Berlin, kepala keuangan di Singapura, dan kepala riset di New York. "Selamat pagi, semuanya. Maaf atas penundaan kemarin. Ada pembersihan rumah tangga yang harus saya selesaikan," kata Linda dalam bahasa Inggris yang fasih dan lugas. Mereka tertawa mengerti. Mereka adalah tim inti PT ILD, mereka tahu siapa Linda. Mereka menghormatinya sebagai salah satu otak paling brilian di industri keamanan siber. "Baik, mari kita bahas akuisisi startup keamanan kuantum di Seoul." Selama 2 jam berikutnya, Linda tenggelam dalam pekerjaannya. Ia membahas algoritma, proyeksi keuntungan triliunan rupiah, dan ancaman peretasan global. Ia adalah sang ratu di kerajaannya. Ia tajam, ia memimpin, ia dihormati. Inilah Linda yang sebenarnya. Linda yang tidak penting, itu tidak pernah ada. Itu hanyalah karakter yang ia ciptakan. Ia menciptakan karakter itu karena cinta. Saat pertama kali bertemu Kenzo, pria itu sederhana dan baik. Tapi ia terintimidasi oleh kekayaan dan kecerdasan Linda. Jadi, Linda mengecilkan dirinya. Ia menyembunyikan perusahaannya, berpura-pura menjadi freelancer. Ia membiarkan Kenzo tampil sebagai pencari nafkah, membiayai usaha Kenzo yang merugi, membiarkan Ibu Imah menikmati kemewahan. Ia pikir, dengan begitu, ia akan dicintai apa adanya. Ia salah besar. Uang itu tidak membeli cinta. Uang itu hanya membeli kesombongan. Uang itu membuat Kenzo menjadi lemah, pemalas, dan tidak punya pendirian. Uang itu membuat Ibu Imah menjadi tiran yang tamak. Mereka tidak mencintai Linda. Mereka mencintai fasilitas yang diberikan Linda. Dan karena Linda menyembunyikan sumbernya, mereka mengira sumber itu, Kenzo, adalah segalanya, dan Linda, perantaranya, bukanlah apa-apa. "Maaf, Bu Linda," suara Ibu Rina kembali terdengar di telepon, menginterupsinya dari rapat. "Ada sedikit masalah." "Ya?" "Pak Kenzo dan ibunya. Mereka ada di lobi kantor lama Anda di Gedung Menara Agung. Satpam menahan mereka. Mereka tidak punya janji temu. Mereka berteriak-teriak, membuat keributan.
Meminta bertemu Anda. Linda memejamkan mata sejenak. Tentu saja. Mereka akan mencari PT ILD yang alamatnya ada di dokumen sitaan. Instruksi Anda, Bu? Linda berpikir sejenak. Ia melihat pemandangan kota di luar jendelanya. Sibuk, bergerak maju, tidak peduli. Jangan temui mereka, Bu Rina. Anda juga tidak perlu menemui mereka. Mereka bukan urusan perusahaan lagi. Tapi mereka membuat keributan di lobi, Bu. Ini bisa berdampak pada citra. Tidak, potong Linda, suaranya dingin dan final. Biarkan mereka. Jika mereka tidak pergi secara sukarela dalam 10 menit, panggil keamanan internal gedung untuk mengusir mereka. Anggap saja mereka pengemis yang salah alamat. Lanjutkan pekerjaan Anda, Bu Rina. Linda menutup telepon. Ia kembali menatap layar konferensi videonya. Maaf atas interupsinya, Tuan Schmidt. Anda tadi bilang ada celah di protokol enkripsi. Ia kembali bekerja. Tidak ada air mata. Tidak ada keraguan. Hanya ada pembebasan. Taksi tua itu berhenti di mulut sebuah gang yang bahkan terlalu sempit untuk dilewati mobil. Sudah sampai, Pak. Gang Kenari, kata sopir taksi, menunjuk ke sebuah celah di antara dua bangunan kusam. Kenzo membayar sisa uangnya. 300.000 rupiah itu kini hanya tersisa beberapa lembar puluhan ribu. Ia menyeret koper keluar dari bagasi, lalu membopong ibunya, yang setengah sadar, keluar dari taksi. Bau comberan yang menyengat langsung menyambut mereka. Ini adalah dunia yang berbeda. Di mana ini, Kenzo? Ini bukan rumah kita. Baunya. Ibu Imah tersadar penuh, suaranya melengking ngeri saat melihat lingkungan sekitarnya. Dinding-dinding berlumut, kabel-kabel listrik yang semeraut di atas kepala, dan anak-anak kecil bertelanjang dada yang bermain di selokan kering. Ini tempat tinggal kita dulu, Bu. Sebelum. Kenzo tidak bisa melanjutkan. Ia menyeret koper dan memapah ibunya masuk ke gang. Orang-orang yang duduk di balai-balai bambu menatap mereka. Pakaian tidur mahal Ibu Imah dan kemeja bermerek Kenzo yang kusut, disandingkan dengan koper-koper mewah, adalah pemandangan yang sangat ganjil di tempat ini. Kenzo menemukan rumah petak di ujung gang. Masih sama. Catnya terkelupas, pintunya terbuat dari papan kayu tipis. Ia mengetuk. Seorang ibu gemuk pemilik kontrakan keluar. Ia mengenali Kenzo. Loh, Den Kenzo? Katanya sudah jadi orang kaya di kota, kok balik lagi ke sini? Kenzo menelan harga dirinya. Saya butuh tempat tinggal, Bu. Apa petak yang ini kosong? 1 jam kemudian, mereka resmi menjadi penghuni kontrakan petak 3 kali 4 meter. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua berdebu di langit-langit. Tidak ada kamar mandi dalam, kamar mandi umum yang kotor dan berbau ada di ujung gang, berbagi dengan 10 keluarga lainnya. Ibu Imah duduk di tepi ranjang kayu yang berderit. Matanya kosong menatap dinding yang berjamur. Ibu mau pulang, Kenzo. Ibu tidak mau di sini. Pulang ke rumah kita. Kita tidak punya rumah lagi, Bu. Bentak Kenzo, frustrasinya meledak. Ini rumah kita sekarang. Ini. Lapar. Itu kenyataan berikutnya. Mereka belum makan sejak pesta kemarin. Uang Kenzo hanya tersisa 20.000. Cukup untuk membeli 2 porsi nasi bungkus dan air mineral botolan. Mereka makan dalam diam, di lantai yang kotor. Nasi dengan lauk tempe orek dan sambal. Ibu Imah, yang biasanya hanya makan di restoran atau masakan premium, memuntahkan suapan pertamanya. Ibu tidak bisa makan ini. Tidak enak. Makan atau kita mati lapar, gertak Kenzo. Hari pertama adalah neraka. Hari kedua lebih buruk. Uang habis. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Kenzo terpaksa menjual jam tangan bermereknya, satu-satunya yang ia pakai saat pergi, ke tukang loak di pasar. Harganya jatuh. Dari harga puluhan juta, ia hanya mendapat 500.000 rupiah. Ini palsu, Mas. KW super. Tapi lumayanlah buat bodinya, kata si tukang loak. Kenzo tertegun. Palsu? Ia ingat Linda yang membelikannya. Jadi, selama ini Linda bahkan membelikannya barang palsu? Atau, jangan-jangan, ia teringat perhiasan imitasi ibunya. Linda tahu mereka. Ia tahu mereka hanya peduli pada merek, bukan nilai. Ia memberi mereka persis apa yang mereka inginkan, ilusi kemewahan. Uang 500.000 itu ia gunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Beras, telur, mie instan, dan obat darah tinggi generik untuk ibunya. Ibu Imah, didorong oleh keputusasaan, melakukan hal yang sama.
Ia mengumpulkan sisa-sisa perhiasan imitasi yang ia kenakan saat pesta, yang ia anggap asli. Kita jual ini, Kenzo. Cukup untuk beli rumah kecil, katanya penuh harap. Kenzo tahu itu percuma, tapi ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia menemani ibunya ke toko emas di pasar. Pemilik toko menyorot perhiasan itu dengan lampu, menggoresnya sedikit. Lalu ia tertawa. Ini mainan. Bu, mau dijual di mana? Di toko serba 2000. Wajah Ibu Imah memerah, lalu pucat. Palsu? Plastik ini, Bu. Dilapis cat emas. Tidak ada harganya. Ibu Imah terhuyung. Ia berjalan keluar toko, terdiam. Tapi keputusasaan adalah motivator ulung. Ia teringat sesuatu. Di jarinya, masih terlingkar cincin kawin emas aslinya. Cincin dari almarhum suaminya. Satu-satunya peninggalan berharga sebelum era Linda. Dengan air mata berlinang, ia kembali ke toko itu. Kalau yang ini berapa? Ia kembali ke kontrakan dengan uang 3 juta rupiah dan jari yang telanjang. Sementara ibunya berduka, Kenzo mencoba mencari kerja. Ia memakai sisa pakaian terbaiknya, pergi ke kantor-kantor lama yang ia kenal sebagai kliennya. Penolakan yang ia terima brutal. Pak Kenzo, maaf, tidak ada lowongan, kata resepsionis di kantor pertama, jelas-jelas diperintahkan untuk mengusirnya. Di kantor kedua, ia berhasil bertemu manajernya. Ken, bisnismu itu sudah bangkrut. Kami semua tahu, kata pria itu. Kudengar semua didanai istrimu dan dia menarik semuanya. Jangan hubungi aku lagi, ya. Aku tidak mau terlibat. Puluhan panggilan telepon ia lakukan ke jaringannya. Hasilnya sama. Namanya sudah hancur. Ia bukan pengusaha sukses. Ia adalah lintah darat yang gagal, suami yang hidup dari uang istri. Ijazah sarjananya tidak ada artinya tanpa koneksi. Dan koneksinya, ternyata, adalah koneksi Linda, bukan miliknya. Ia pulang ke kontrakan petak dengan tangan kosong, disambut oleh bau cucian kotor. Ibunya, untuk mengisi waktu, menangis sambil mencuci baju mereka di ember. Saat itulah Santi, kakak iparnya, datang. Ia tidak datang dengan simpati. Ia datang dengan api. Ia menerobos masuk ke pintu petak yang sempit itu tanpa salam. Lala, anaknya, berdiri di belakangnya, wajahnya muram. Jadi di sini kalian sekarang? Di kandang tikus ini? Desis Santi, matanya menatap liar ke sekeliling. Santi, syukurlah kamu datang. Tolong kami, nak, pinjami kami uang. Ibu Imah mencoba meraih tangan anaknya. Santi menepisnya dengan kasar. Uang? Ibu masih berani bicara soal uang? Lihat apa yang sudah ibu lakukan. Santi menunjuk wajah ibunya. Gara-gara mulut ibu yang tidak bisa dijaga itu, hidupku hancur. Suamiku mengamuk. Dia mengira aku dapat jatah bulanan banyak dari Linda. Padahal aku cuma dapat 5 juta. Sekarang dia menuduhku menyembunyikan uang. Dia mengancam akan menceraikanku. Itu urusan rumah tanggamu, bantah Ibu Imah, kaget. Urusan rumah tanggaku? Santi tertawa kering. Ini baru permulaan, Bu. Dan ini, ia mendorong Lala ke depan, ini yang paling parah. Ia mencengkeram bahu Lala. Katakan pada nenekmu, nak, katakan. Lala menunduk, lalu berkata pelan. Lala dikeluarkan dari sekolah. Kenzo, yang sejak tadi diam, mengangkat kepalanya. Apa? Dikeluarkan? Iya, teriak Santi. Biaya sekolah elitnya yang puluhan juta itu siapa yang bayar? Linda. Pembayaran bulan ini ditolak. Dan pihak sekolah bilang, donatur utama mereka, PT ILD, menarik semua dana beasiswa, termasuk yang dipakai Lala. Perusahaan Linda. Dia tahu, Kenzo. Dia tahu persis apa yang harus dia potong. Ibu Imah terduduk lemas di ranjang. Lala sekarang harus pindah ke SD negeri di gang sebelah rumahku. Dia diejek teman-temannya. Dia tidak punya ponsel. Dia tidak punya apa-apa lagi. Semua gara-gara neneknya bilang Tante Linda tidak penting. Suara Santi pecah menjadi tangisan marah. Kamu menyalahkan ibu? Suara Ibu Imah kembali meninggi, harga dirinya terusik. Kamu juga menikmati uangnya. Kamu diam saja waktu suamimu ikut menertawakan Linda. Aku diam karena aku takut. Tapi ibu yang mulai. Ibu yang meracuni pikiran Lala. Pertengkaran itu terlalu besar untuk ruangan petak yang sempit. Mereka tumpah keluar, ke gang sempit. Ibu Imah mendorong Santi.
Santi membalas. Mereka berteriak, saling menyalahkan. Dasar anak tidak tahu diuntung. Ibu yang tidak tahu diri. Para tetangga di gang itu keluar dari rumah mereka. Ini tontonan gratis. Dua wanita berpakaian bagus, yang jelas, orang kaya jatuh miskin, kini bertengkar seperti preman pasar. Mereka saling jambak. Ibu Imah menarik rambut Santi. Santi mencakar wajah ibunya. Lala menangis histeris di pinggir. Ibu, nenek, sudah. Kenzo mencoba melerai. Bu, Santi, hentikan, malu. Tapi tenaganya hilang. Ia didorong oleh Santi hingga jatuh terduduk di tanah becek depan kontrakan. Ia tidak bangun lagi. Ia hanya duduk di sana, di atas tanah basah, menatap kosong. Di depannya, ibu dan kakak kandungnya berkelahi, saling memaki, menjadi tontonan warga gang yang tertawa dan bersorak. Ia telah kehilangan rumah, mobil, uang, harga diri, dan sekarang, keluarganya saling menghancurkan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Suara raungan ibunya dan jeritan kakaknya adalah musik pengiring bagi kehancuran totalnya. 1 bulan berlalu. 1 bulan terasa seperti 1 dekade di Gang Kenari. Kehidupan Kenzo dan Ibu Imah telah menemukan ritme baru yang brutal. 3 juta rupiah dari cincin kawin Ibu Imah habis dengan cepat untuk membayar sewa kontrakan dan makan seadanya. Pertengkaran hebat dengan Santi berakhir dengan kutukan. Santi pergi dan tidak pernah kembali, memutus hubungan sepenuhnya. Kenzo kini adalah orang yang berbeda. Tidak ada lagi sisa-sisa pria kota yang rapi. Ia telah mencoba segalanya. Melamar sebagai sopir, ditolak karena tidak punya mobil sendiri. Melamar sebagai staf administrasi, ditertawakan karena pengalamannya sebagai manajer di perusahaannya sendiri terbukti palsu. Akhirnya, didorong rasa lapar, ia menerima satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan. Kuli angkut di pasar induk. Setiap pukul 3 pagi, ia bangun. Berjalan kaki 3 kilometer ke pasar, karena ia tidak punya uang untuk ojek. Selama 8 jam berikutnya, ia mengangkat karung-karung beras, peti-peti sayuran busuk, dan keranjang-keranjang ikan yang amis. Tangannya yang dulu halus, yang dulu hanya memegang setir mobil mewah dan pulpen, kini kapalan, lecet, dan berdarah. Pakaian bermereknya yang ia bawa di koper, kini satu persatu robek dan ternoda. Ia hanya memakai kaos oblong pudar dan celana kargo usang. Bau badannya adalah campuran keringat, bau pasar, dan bau kekalahan. Uangnya Rp50.000 per hari. Cukup untuk membeli beras dan lauk pauk paling murah. Ibu Imah juga berubah. Syok akibat kehilangan segalanya telah merusak kesehatannya. Darah tingginya kumat-kumatan. Wajahnya yang dulu terawat dengan skincare mahal, kini kusam dan berkerut. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Untuk menyambung hidup, ia menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia menjadi pencuci baju tetangga. Ia mengumpulkan pakaian kotor dari ibu-ibu di kontrakan petak, mencucinya dengan tangan di kamar mandi umum, menjemurnya di gang sempit. Tangannya yang dulu dipasangi gelang emas, kini keriput dan kasar karena sabun colek. Mereka berdua, ibu dan anak, hidup dalam kebisuan yang pahit. Tidak ada lagi obrolan, tidak ada lagi rencana. Mereka hanya berbicara seperlunya. Beras habis, kata Ibu Imah. Ini uangnya, jawab Kenzo, meletakkan lembaran uang lecek di atas meja. Mereka adalah 2 orang asing yang terikat oleh nasib buruk yang mereka ciptakan sendiri. Sore itu, Kenzo selesai bekerja lebih awal. Seorang kuli lain tidak masuk, jadi ia mengambil jatah kerjanya ganda dan selesai pukul 2 siang. Ia dibayar 100.000. Sebuah kemewahan. Sebelum pulang, ia memutuskan untuk mentraktir dirinya sendiri. Bukan makanan mahal. Hanya segelas kopi di warung kumuh di sudut pasar. Ia duduk di bangku kayu panjang yang lengket, memesan segelas kopi hitam pahit. Ia menyandarkan punggungnya yang sakit ke dinding triplek. Matanya menatap kosong ke arah tumpukan koran dan majalah bekas di sudut warung. Kertas-kertas itu digunakan pemilik warung untuk membungkus gorengan. Matanya yang lelah menyapu tumpukan itu. Koran lokal. Tabloid gosip. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah sampul majalah yang mengilap, sangat kontras dengan kertas buram lainnya. Itu majalah bisnis. Masih baru. Mungkin tertinggal oleh pelanggan. Di sampul itu, seorang wanita menatap lurus ke depan. Wajahnya tenang, memancarkan kepercayaan diri. Ia mengenakan blus formal berwarna biru tua, dan hijab satin yang serasi. Fotonya diambil dengan sangat profesional. Wanita itu adalah Linda. Jantung Kenzo serasa berhenti berdetak. Ia mengulurkan tangannya yang kotor,
yang berbau amis ikan, dan mengambil majalah itu. Judulnya terpampang besar-besar dengan huruf emas, Linda, nama lengkap CEO jenius di balik aplikasi keamanan global, ILD Guard. Dan di bawahnya, subjudul yang lebih menusuk, wanita paling penting di dunia teknologi saat ini. Tangan Kenzo gemetar. Ia membuka halaman demi halaman dengan kasar, mengabaikan tatapan heran pemilik warung. Ia menemukan artikel utamanya. 10 halaman penuh. Di sana, tertulis kisah yang tidak pernah ia ketahui. Kisah tentang seorang gadis jenius matematika yang membangun perusahaan keamanan siber dari nol di kamar kosnya. Kisah tentang bagaimana aplikasinya, ILD Guard, kini dipakai oleh 80% lembaga perbankan di Asia Tenggara untuk mengamankan transaksi mereka. Ada foto-foto. Linda sedang memimpin rapat di kantor yang tampak futuristik. Linda sedang berjabat tangan dengan menteri. Linda sedang berbicara di forum internasional di Jenewa. Kekayaan bersihnya ditaksir mencapai triliunan rupiah. Kenzo membaca kalimat itu dengan suara berbisik. Sebuah unicorn, teknologi baru yang selama ini bergerak di bawah radar. Linda juga dikenal sebagai filantropis anonim, mendanai ratusan beasiswa untuk perempuan di bidang teknologi. Beasiswa. Kenzo teringat lala. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah peringatan. Ia terus membaca, sampai ia menemukan sebuah kotak kecil di halaman terakhir artikel itu. Sebuah wawancara singkat tentang kehidupan pribadinya. Publik bertanya-tanya, siapa sosok di balik wanita sekuat Anda? Tanya si wartawan. Di sampingnya ada foto Linda yang sedang tersenyum. Senyuman tulus yang sudah lama tidak Kenzo lihat. Di bawahnya, jawaban Linda dikutip secara penuh. Saya percaya pada efisiensi. Baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Saya tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Beberapa tahun lalu, saya menyadari hidup saya penuh dengan parasit yang tidak produktif dan beracun, yang hanya menyerap energi dan sumber daya tanpa memberi nilai tambah. Saya mencoba merawat mereka, berharap mereka bisa berubah. Tapi parasit akan selalu menjadi parasit. Jadi, saya memutuskan untuk memotongnya. Itu adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah saya buat. Saya sukses setelah membuang semua parasit dalam hidup saya. Parasit. Kata itu menghantam Kenzo seperti palu godam. Dia adalah parasit itu. Ibunya adalah parasit itu. Mereka bukan keluarga. Mereka adalah beban non-produktif. Kenzo menatap bayangannya sendiri di kaca etalase warung yang berminyak. Seorang pria kumal, kotor, dengan mata yang hancur. Kuli angkut pasar. Di tangannya, majalah yang menampilkan istrinya. Wanita paling penting. Kopinya yang panas tumpah, membasahi tangannya, tapi ia tidak merasakan panasnya. Yang ia rasakan hanyalah rasa benci yang membara. Benci pada Linda karena telah meninggalkannya. Benci pada ibunya karena telah memulai ini semua. Dan yang paling dalam, rasa benci yang tak terhingga pada dirinya sendiri karena telah menjadi pria yang begitu lemah, begitu buta, dan begitu bodoh. Ia meremas majalah itu dengan kedua tangannya. Kertas mahal itu kusut dan robek di genggamannya yang kotor. Suara kertas yang diremas adalah satu-satunya suara yang bisa ia dengar, menenggelamkan riuh rendah pasar di sekitarnya. Dia bukan hanya kehilangan kekayaan. Dia telah kehilangan seorang wanita yang, ternyata, adalah pusat dari alam semesta. Dan dia menertawakannya. Majalah bisnis itu menjadi kitab suci sekaligus kutukan bagi Kenzo. Ia membawanya pulang ke kontrakan petak yang pengap. Ia membacanya berulang kali di bawah cahaya remang-remang lampu 5 watt. Setiap kata, jenius, triliunan, wanita paling penting, terasa seperti tamparan di wajahnya yang kotor. Parasit, sampah. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, bercampur dengan suara angkutan karung di pasar dan rintihan ibunya di malam hari. Kebenciannya pada Linda bercampur dengan perasaan lain yang lebih rumit. Rasa kagum yang dipaksakan dan secercah harapan yang gila. Dia kaya. Dia sangat kaya. Dia triliunan. Pikiran itu mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal harga diri. Ini soal bertahan hidup. Jika Linda punya sebanyak itu, mengambil mereka kembali dari lumpur ini tidak akan ada artinya baginya. Itu hanya seperti memungut koin receh yang jatuh. Dia pasti masih punya hati. Dia pernah mencintainya. Itu adalah pikiran yang dipegang erat ikut oleh Kenzo. Ia mulai merencanakan. Ia tidak bisa menemuinya dalam keadaan seperti ini. Ia harus terlihat, setidaknya seperti manusia. Selama 3 hari, ia bekerja gila-gilaan di pasar. Ia mengambil jatah kerja ganda, mengangkat karung sampai bahunya terasa seperti mau copot. Ia mengumpulkan 150.000 rupiah.
Ia tidak memberikan uang itu pada ibunya. Ia pergi ke pasar loak. Ia membeli kemeja batik bekas yang masih lumayan bersih seharga 30.000. Ia membeli sabun mandi batangan dan sampo saset. Pagi itu, ia bangun pukul 4. Ia pergi ke kamar mandi umum yang antreannya panjang. Ia mandi. Ia menggosok daki dan bau amis ikan dari tubuhnya sekuat tenaga, sampai kulitnya memerah dan perih. Ia memakai kemeja batik bekas itu. Ia menyisir rambutnya yang berminyak dengan jari. Penampilannya masih menyedihkan. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan di bawah kemeja bersih itu, ia tetaplah seorang kuli yang hancur. Tapi ini yang terbaik yang bisa ia lakukan. Ia mengambil sisa uangnya untuk naik bus kota. Ia tidak memberitahu Ibu Imah kemana ia pergi. Ia hanya bilang, cari kerja. Alamat kantor baru Linda tertera di majalah. ILD Global Tower. Sebuah nama yang angkuh. Kenzo belum pernah mendengarnya. Bus kota yang sesak membawanya ke pusat distrik bisnis, area yang sudah lama tidak ia kunjungi. Saat ia turun, ia merasa seperti alien. Gedung-gedung pencakar langit menjulang di sekelilingnya. Dan di sana, di depannya, adalah gedung yang paling menjulang. ILD Global Tower. Seluruh fasadnya terbuat dari kaca biru yang memantulkan langit. Tampak dingin, kokoh, dan tak terjangkau. Kenzo menelan ludah. Rasa takut mulai menggerogoti tekadnya. Ia melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis yang berdesis pelan. Lobi itu bukan seperti lobi kantor. Itu seperti lobi hotel bintang 7 dari masa depan. Lantainya terbuat dari marmer putih tanpa celah. Begitu mengilap hingga ia bisa melihat pantulan wajahnya yang kuyu. Langit-langitnya tinggi, dengan instalasi seni yang tampak seperti galaksi. Udara di dalam begitu dingin dan bersih, beraroma samar seperti teh putih dan ozon. Sangat kontras dengan bau comberan di gangnya. Beberapa orang berpakaian eksekutif melintas, sepatu mereka tidak berbunyi di lantai marmer. Mereka semua menatapnya. Tatapan mereka sama, dingin, menilai, dan penuh rasa jijik. Mereka mungkin mengiranya kurir yang salah alamat, atau lebih buruk lagi, seorang gelandangan yang tersesat. Di meja resepsionis yang panjang dan putih, dua wanita cantik berpenampilan seperti model duduk. Kenzo berjalan ke arah mereka. Bahkan sebelum ia sampai di meja, dua orang satpam berbadan tegap dengan seragam hitam-hitam dan AirPH melangkah cepat, menghalangi jalannya. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Suara satpam itu datar, sopan, tapi matanya sedingin baja. Saya mau bertemu Ibu Linda." "Direktur utama," kata Kenzo, suaranya terdengar serak dan lemah di lobi yang senyap itu. "Apa Bapak sudah punya janji temu?" "Tidak. Tapi bilang saja padanya ini Kenzo. Suaminya. Dia pasti mau bertemu saya." Kedua satpam itu saling berpandangan sekilas. Ekspresi mereka tidak berubah. "Maaf, Pak. Ibu Direktur tidak bisa ditemui tanpa janji temu. Silakan tinggalkan pesan, atau hubungi sekretaris beliau." "Saya tidak punya nomornya. Saya harus bertemu dengannya sekarang. Ini penting." Suara Kenzo mulai meninggi. Kepanikan merayapinya. "Pak, mohon jangan membuat keributan. Jika tidak ada janji temu, kami persilakan Bapak untuk keluar." Salah satu satpam menunjuk ke arah pintu keluar. "Tidak. Saya tidak mau keluar," teriak Kenzo. Putus asa. Ia sudah sampai sejauh ini. Ia tidak akan gagal sekarang. Linda, aku tahu kamu di dalam. Ini aku, Kenzo." Ia mencoba menerobos melewati satpam. Itu adalah kesalahan besar. Kedua satpam itu bergerak dengan efisien. Mereka menangkap lengannya. Cengkeraman mereka seperti baja. "Pak, keluar sekarang secara sukarela." "Lepaskan. Linda, tolong aku." Kenzo mulai meronta-ronta. Kemeja batik bekasnya tertarik. Ia terlihat semakin gila. Orang-orang di lobi berhenti, mulai berbisik dan mengeluarkan ponsel. "Lepaskan dia." Suara itu terdengar dari lift di seberang lobi. Suara yang tenang, berwibawa, dan sangat ia kenal. Satpam itu langsung melepaskan cengkeraman mereka, tapi tetap siaga. Kenzo terbatuk, merapikan kemejanya. Ia menoleh. Pintu lift eksekutif yang terbuat dari kaca berwarna perunggu terbuka. Di sanalah Linda berdiri. Ia tidak sendirian. Ia diapit oleh dua pengawal pribadi yang lebih besar dari satpam lobi, keduanya memakai jas hitam. Di belakangnya, beberapa eksekutif pria dan wanita berwajah serius memegang tablet. Linda tampak bersinar. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna putih gading, dipadu dengan hijab sutra berwarna senada.
Riasannya tipis namun tegas. Ia menatap Kenzo. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada kesedihan. Tidak ada cinta. Tidak ada apa-apa. Ia menatap Kenzo seperti ia menatap noda di lantai. Seluruh lobi membeku. Semua mata tertuju pada mereka. Kenzo, melihat tatapan kosong itu, hancur. Semua rencana kata-katanya hilang. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan rasa sakit. Ia berlari, bukan untuk menyerang, tapi untuk memohon. Ia menjatuhkan dirinya di lantai marmer yang dingin, berlutut di depan kaki Linda. Ia tidak peduli lagi dengan orang-orang yang menonton. Linda, maafkan aku. Ia terisak. Air mata yang tidak pernah ia keluarkan di pasar atau di kontrakan, kini mengalir deras. Ia mencoba meraih ujung celana Linda, tapi salah satu pengawal maju selangkah, menghalanginya. Aku salah, Lin. Aku bodoh. Aku buta. Aku suami yang tidak berguna. Ia menangis, wajahnya menempel di lantai. Bukan aku. Itu ibu. Ibu Imah yang meracuni semuanya. Dia yang bilang kamu tidak penting. Dia yang menghasut. Aku hanya terlalu lemah untuk melawannya. Ia mengangkat wajahnya, menatap Linda dengan putus asa. Ceraikan dia, Lin. Maksudku, buang dia. Aku akan buang dia. Aku akan jadi apa saja yang kamu mau. Aku akan jadi sopirmu. Pembantumu. Aku akan jadi budakmu, Lin. Aku bersumpah. Linda masih diam. Wajahnya tidak berubah. Tolong, Lin. Jangan biarkan kami mati di sana. Tempat itu seperti neraka. Ibu sakit-sakitan. Aku jadi kuli. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kasihani kami, Linda. Demi cinta kita dulu. Cukup beri kami rumah kecil saja. Kontrakan kecil yang bersih. Cukup itu saja. Aku mohon padamu. Kenzo bersujud, dahinya menyentuh lantai marmer yang dingin. Ia menangis meraung-raung seperti anak kecil. Seluruh lobi yang megah itu senyap, hanya diisi oleh suara tangisan memalukan seorang pria yang patah. Linda menatap puncak kepala Kenzo sejenak. Para eksekutif di belakangnya tampak salah tingkah, membuang muka. Akhirnya, Linda bergerak. Ia melangkah sedikit ke samping, menghindari Kenzo. Ia menatap kepala satpam lobi yang tadi mengamankannya. Suaranya terdengar jelas, tenang, dan mematikan. Tolong bersihkan sampah ini. Kenzo membeku. Dahinya masih menempel di lantai. Sampah. Kata itu. Bukan lagi, parasit. Sekarang ia, sampah. Linda tidak menoleh lagi. Ia berjalan lurus menuju pintu keluar utama, di mana mobil sedan hitam mewah sudah menunggunya. Para eksekutif dan pengawalnya bergegas mengikutinya, seperti rombongan kerajaan. Kenzo masih berlutut, lumpuh. Ia tidak mengerti. Ayo, Pak, keluar, kata satpam tadi. Suaranya kini tidak lagi sopan. Cengkeraman mereka kembali ke lengannya. Kali ini tidak ada perlawanan. Kenzo terlalu hancur untuk melawan. Ia seperti boneka kain saat mereka menyeretnya berdiri. Ia diseret melintasi lobi yang berkilauan. Para penonton, para eksekutif, para resepsionis, menatapnya tanpa ekspresi. Pintu kaca otomatis itu berdesis terbuka. Mereka melemparkan Kenzo begitu saja ke trotoar yang panas dan berdebu. Ia jatuh tersungkur di depan gedung ILD Global Tower. Pintu kaca itu berdesis menutup. Menyekatnya dari dunia yang bersih, dingin, dan penuh kuasa itu. Menutupnya di luar, di tempat sampah seharusnya berada. Kenzo berbaring di trotoar, menatap langit, sementara orang-orang yang lalu lalang melangkahinya. 6 bulan kemudian, palu diketuk di ruang sidang pengadilan agama yang sepi. Memutuskan, perceraian talak antara penggugat, Linda, nama lengkap, dan tergugat, Kenzo, resmi dikabulkan, kata hakim. Pengacara Linda, Ibu Rina, mengangguk puas. Kenzo tidak hadir. Ia tidak pernah menanggapi satupun surat panggilan. Pengadilan juga mengesahkan perjanjian pembagian aset, yang pada dasarnya menyatakan Kenzo tidak mendapatkan apa-apa. Semua aset terbukti milik perusahaan Linda, diperoleh jauh sebelum pernikahan, dan semua fasilitas telah dicabut sesuai kontrak yang dilanggar Kenzo. Semuanya bersih, legal, dan final. 2 minggu setelah itu, Linda meresmikan peluncuran beasiswa Srikandi Digital ILD. Acara itu diadakan di sebuah ballroom hotel mewah, dihadiri oleh menteri, puluhan rektor universitas, dan ratusan jurnalis. Linda berdiri di podium, mengenakan batik modern yang elegan. Ia memancarkan aura tenang yang kuat. Perusahaan ini dibangun di atas satu prinsip,
Nilai, katanya, suaranya menggema di ruangan. Seringkali, dunia berusaha meyakinkan kita bahwa nilai kita ditentukan oleh orang lain. Oleh suami kita, oleh keluarga kita, oleh lingkungan kita. Ia tersenyum tipis. Hari ini, kami meluncurkan program beasiswa ini, didedikasikan untuk ribuan wanita muda di luar sana yang berpotensi, namun terus-menerus diberitahu bahwa mereka tidak penting. Beasiswa ini adalah pesan kami, kalian sangat penting. Kalian adalah masa depan. Jangan pernah biarkan parasit di sekitar kalian menentukan nilai kalian. Potong mereka, dan bertumbuhlah. Tepuk tangan meriah membahana. Linda mengangguk, menerima bunga dari seorang mahasiswi penerima beasiswa pertama. Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, mengubah penghinaannya menjadi kesempatan bagi orang lain. Sementara itu, di Gang Kenari, bau pesing dan obat gosok memenuhi kamar kontrakan petak. Ibu Imah terbaring sendirian di kasur kapuk yang kempes. Ia batuk. Batuknya kering dan menyakitkan. Badannya kurus kering, hanya menyisakan kulit yang membungkus tulang. Obat darah tingginya sudah habis seminggu lalu. Ia tidak punya uang untuk membelinya lagi. Kenzo. Haus. Ambilkan minum. Racaunya pelan. Tidak ada yang menjawab. Kenzo sudah 2 minggu tidak pulang. Setelah insiden di lobi ILD Tower, ia kembali ke kontrakan sebagai pria yang mati jiwanya. Ia berhenti bekerja di pasar. Ia hanya duduk di pojokan, menatap dinding berjamur, berhari-hari. Sampai suatu pagi, saat uang benar-benar habis dan Ibu Imah mulai berteriak-teriak padanya, ia bangun dan pergi. Ia tidak membawa apa-apa. Ia pergi begitu saja. Ibu Imah kini benar-benar sendirian. Dibuang oleh Santi, kakaknya. Ditinggalkan oleh Kenzo, anak kesayangannya. Para tetangga, yang dulu ia ajak mencuci, kini menjauhinya. Mereka tidak mau berurusan dengan wanita tua sakit-sakitan yang pemarah dan tidak punya uang. Karma bagi Ibu Imah, seorang narsisis yang hidup dari perhatian dan pujian, bukanlah kemiskinan. Kemiskinan hanya hukuman fisik. Karma sesungguhnya adalah diabaikan. Dilupakan. Menjadi benar-benar tidak penting. Persis seperti yang ia katakan pada Linda. Ia menatap cicak di langit-langit yang kotor, air mata kering mengalir di pipinya yang keriput. Di belahan kota yang lain, di sebuah mes buruh bangunan yang penuh sesak, Kenzo berbaring di lantai semen. Ia tidur berdesakan dengan belasan pria lain yang berbau keringat. Ia baru saja dipecat dari proyek pembangunan apartemen, karena ia bekerja terlalu lamban dan sering melamun. Ia adalah buruh serabutan, berpindah dari satu proyek ke proyek lain, tidak pernah bertahan lebih dari seminggu. Ia bukan lagi membenci Linda. Ia bukan lagi membenci ibunya. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia kosong. Ia adalah cangkang manusia yang berjalan. Parasit yang telah kehilangan inangnya kini mati perlahan. Ia adalah sampah yang telah berhasil dibersihkan dari dunia yang gemerlap. Adegan berpindah ke sebuah gang sempit yang berbeda. Di depan sebuah SD negeri yang catnya kusam. Lala, kini berusia hampir 8 tahun, sedang bermain lompat tali dengan tali yang terbuat dari sambungan karet gelang. Pakaiannya sederhana. Ponsel mewah pemberian Linda sudah lama hilang, dijual oleh ibunya, Santi, untuk membeli beras. Seorang teman barunya, yang sama-sama kucel, berhenti bermain. Lah, dulu kamu beneran sekolah di tempat mahal itu? Yang ada kolam renangnya? Lala mengangguk, masih fokus melompat. Terus kenapa kamu pindah ke sini? Lala berhenti melompat. Ia menatap temannya dengan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Ia mengingat kembali hari yang mengubah segalanya. Pesta, tawa, dan kata-kata neneknya. Aku pindah, kata Lala pelan, suaranya datar, karena Tante Linda ambil semua uangnya. Kok diambil? Lala terdiam sejenak, memilin karet gelangnya. Kata nenekku, Tante Linda itu tidak penting. Gadis kecil itu lalu menatap tangannya sendiri yang kotor. Ternyata, lanjutnya, kami yang tidak penting. Ia mengatakannya bukan sebagai keluhan, tapi sebagai fakta yang telah ia pelajari dengan cara yang paling sulit. Jauh dari semua itu, matahari terbenam dengan indah. Warnanya jingga, ungu, dan emas. Di balkon penthouse mewahnya, Linda berdiri memegang secangkir teh melati hangat. Ia baru saja menutup kesepakatan akuisisi perusahaan di Seoul. Ia tersenyum damai menatap cakrawala kota yang mulai menyalakan lampunya. Dia bebas. Dia kaya raya. Dan yang terpenting, dia tahu, dirinya sangat penting. Dia 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 sangat penting.